Halo, kembali lagi bersama kami di Partai X. Kali ini saya kedatangan tamu istimewa, yaitu Mas Rizky Nurmansyah yang merupakan mahasiswa magister dari Studi Agama Islam. Halo Mas Rizky, apa kabar? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah. Oke, Mas. Nah, kebetulan teman-teman, Mas Rizky ini merupakan juara 2 dari lomba pidato politik yang dilaksanakan oleh Partai X beberapa waktu yang lalu. Betul ya, Mas ya? Insya Allah benar. Dan Mas Rizky ini dalam penyampaian pidatonya benar-benar luar biasa banget, karena memang ada argumen-argumen yang ditambahkan oleh Mas Rizky berdasarkan literatur yang ada dan kredibel tentunya. Dan ya, sekarang Mas Rizky ada di depan kita mau tanya-tanya nih seputar gimana sih sebenarnya implementasi Pancasila ya, yang dalam kehidupan sehari-hari, supaya relate juga sama program studi yang diambil oleh Mas Rizky. Oke, Mas Rizky, kita langsung aja nih ya cerita tentang apa? Saya mau bertanya tentang sebenarnya gimana sih Mas relevansi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari kita saat ini nih. Dari sudut pandangnya Mas Rizky, silakan. Terima kasih. Sebelumnya terima kasih atas waktunya karena saya bisa silaturahim ke sini. Kita hari ini berbicara tentang Pancasila, sebagaimana pertanyaan yang saya nyebutnya siapa ini? Mbak Azizah ya. Mbak Azizah aturkan tadi tentang relevansi, tentang nilai-nilai Pancasila dalam keseharian ya. Nah, begini, kalau saya itu kadang bingung ya Mbak ya. Bingung saya itu kenapa? Kalau kita membicarakan tentang Pancasila, terus dihubungkan dengan masyarakat sekitar, bagi saya oke-oke saja, nggak ada masalah. Tapi ketika kita lihat mengaca ke mohon maaf yang sedang menjabat pemerintah sekarang, kok saya masih sangat sedikit sekali melihat adanya implementasi Pancasila di situ. Ya gimana lagi yang kita disuguhkan dengan berbagai tuntunan kecurangan, tuntunan praktek korupsi dan lain sebagainya. Jadi kalau memandang rakyat, masyarakat sekitar, terutama di lingkungan, saya bisa mengatakan kabupaten ke bawah, oke-oke saja. Bahkan banyak implementasi Pancasila yang sudah diterapkan. Tapi ketika kita melihat kabupaten ke atas, ya seperti itu. Banyak sekali pertontonan saling berbenturan sana sini, saling mengalahkan sana sini, ya seperti itulah. Oke, mungkin tadi bisa disebutkan masalah satu contohnya deh yang kalau di kabupaten ke bawah itu apa? Jelas. Satu contoh yang paling real untuk kabupaten ke bawah itu adalah di pendidikan. Karena begini, kalau kita melihat Pancasila, ini kita coba berpikir bahwa Pancasila itu merupakan hal yang urut ya, prinsip yang urut. Jadi mulai dari sila pertama sampai sila kelima itu saling berkaitan. Nah, goalnya itu ada di sila kelimanya. Kenapa sila kelima yang namanya keadilan ini kok tidak terwujud sekarang? Ya karena masalahnya ada di sila keempat. Dan begitu pun seterusnya. Ketika kita melihat pada pendidikan, kalau saya dikatakan dari pendidikan agama Islam, maka saya akan berbicara tentang pendidikan di kabupaten menengah ke bawah, maksudnya Mbak. Itu untuk pendidikan itu sangat oke. Sangat oke. Ini belum kita berbicara tentang kurikulum ya, yang nanti itu urusannya pusat kalau itu. Tapi untuk praktek pendidikannya, penerapan takdibnya, proses pemberadabannya itu luar biasa. Nah, ini salah satu implementasi Pancasila. Kalau saya mengatakan bahwa produknya pendidikan itu adalah sila kedua tentang peradaban. Nah, sehingga kalau saya mengatakan bahwa pendidikan untuk di ranah masyarakat itu sangat oke, otomatis nanti implementasinya untuk sila berikutnya ya oke. Tapi kalau sebaliknya, kalau nanti kita melihat kabupaten ke atas, banyak contoh lah yang kita bisa lihat dalam tanda kutip kurang baik, tidak sesuai dengan Pancasila, ya tidak akan tercapai goalnya tadi sila kelima, keadilan sosial. Bahkan justru bisa yang harusnya tadi searah jarum jam supaya bisa ke keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu malah bisa juga berbalik arah ya Mas ya. Dan akhirnya kalau misalkan dari risetnya Partai X pun, kalau misalkan berbalik arah dari yang harusnya tadi searah jarum jam teman-teman ke keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, tapi justru
berbalik itu malah sila keempat tidak terpenuhi, sila ketiga pun tidak terpenuhi, 2, 1 pun bahkan juga tidak terpenuhi. Jangan-jangan akan timbul sila ke-0 sih Mas. Kalau kita nyebutnya sila ke-0 dalam tanda kutip ya keuangan yang maha kuasa gitu. Tapi itu mungkin bisa kita bahas di lain sesi ya Mas ya. Kita kalau sekarang bicara tentang hubungan antara Pancasila dan ajaran agama Islam gitu ya Mas. Karena dari Mas Rizky merupakan mahasiswa studi agama Islam, mungkin bisa dijelaskan nggak sih Mas, sebenarnya harusnya itu hubungan antara Pancasila dan ajaran agama Islam itu harusnya itu seperti apa? Ya kalau dulu ini nih sempet kita ada hal yang viral nih, niku tentang negara dibenturkan sama agama, Pancasila dibenturkan sama Islam. Katanya kalau Pancasila ya jangan bawa-bawa Islam. Padahal ini mohon maaf, ini kalau saya berpikir radikal, salah satu agama yang sangat relate dengan Pancasila yaitu Islam. Kalau saya radikal ya, artinya gini, karena di dalam sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Coba sekarang agama mana yang Tuhannya hanya satu? Kan kalau berkata seperti itu nanti dikira saya tidak. Nah, maka kalau di sini kita berpikirnya ada sangat banyak keterkaitan Pancasila dengan ajaran agama Islam. Kalau ini nanti saya sebutkan dalil-dalilnya, kebanyakan. Tapi kan kita secara garis besarnya seperti misal poin pertama saja, ketuhanan yang Maha Esa itu juga termaktub dalam Al-Qur'an, Qul huwallahu ahad dan sebagainya. Ya kalau sila kedua itu jelas kalian bisa lihat pada surat An-Nisa ayat 135 yaitu fala tattabi'u ang ta'dilu. Jadi kita hendaklah bersifat adil. Sila ketiga wa'tasimu bihablil jami'a wala tafarraqu. Sila keempat wa amruhum syura bainahum. Sila kelimanya adalah dipungkasi dengan innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Semua ada dasarnya, semua ada dalilnya. Kalau dikatakan lu Pancasila kok berbenturan dengan agama, itu tidak benar. Sangat ada keterkaitannya. Maka tinggal sekarang implementasinya seperti apa. Nah, itu yang menjadi PR besar bagi kita. Oke, kalau melihat implementasi sekarang nih Mas, cara realita yang Mas lihat dari sudut pandang perspektifnya Mas sendiri itu gimana Mas? Kalau misalkan kita karena ini ngomongin Pancasila, mungkin bisa ngomongin di bab pemerintah dan negaranya Mas. Oke. Ya gimana ya Mbak ya? Saya tuh kadang sampai berpikir ini ada tuh Pancasila. Kok cuman ada logonya sama mungkin slogannya saja, jargonnya, tapi kok saya belum melihat ya penerapan nilai-nilai Pancasila khususnya dalam pemerintahan. Mohon maaf, apabila kita sudah meyakini bahwa ada yang namanya Tuhan, ya otomatis tidak akan berani menyakiti rakyat, tidak akan berani mengambil yang bukan miliknya. Kan seperti itu. Secara logikanya seperti itu. Kenapa? Karena gini, ini kalau kita agak mundur ke belakang, kita melihat-lihat sejarah Islam. Islam itu sangat berada di pihak negara yang dalam tanda kutip bertuhan. Makanya kenapa di negara kita yang disahkan agama orang yang bertuhan. Mohon maaf, orang yang tidak bertuhan ya secara administratif tidak termasuk dalam rakyat Indonesia. Karena itu sehingga hal itu poin pertama kita adalah bertuhan. Ketuhanan yang Maha Esa. Dulu kalau kita melihat sejarah antara kemenangan Romawi melawan Persia, Islam sangat senang apabila Romawi menang. Karena Romawi itu merupakan agama penganut agama Nasrani. Sedangkan Persia itu musyrik, itu majusi. Jadi menyembah api, musyrik dia. Jadi kita pro dengan yang bertuhan. Sehingga terciptalah sila ke-1 itu ada di surat Ar-Rum ayat 2-4 enggak salah. Nah, tentang implementasi sekarang ya kita lihatlah bagaimana bobroknya negara kita. Yaitu yang menunjukkan Pancasila kita yang mana. Ya seperti itu, Mbak.
Padahal kalau misalkan kita bertuhan kan outputnya kita sama Tuhan iman ya Mas ya. Iya, jelas. Tapi kalau sesama manusia yang paling bisa dilihat adalah memberikan rasa aman dari segi harta, Benar. terus martabatnya, Benar. nyawanya kayak Nyawanya. gitu ya Mas ya. Nah kalau misalkan nih saya tanya dari Mas Rizky sendiri, Mas Rizky berbuat apa sih Mas untuk mengimplementasikan Pancasila dalam kehidupan pribadinya Mas sendiri? Saya sederhana Mbak. Kan orang itu sebisanya ya. Kalau saya harus merubah konstitusi, aturan agar benar ini undang-undang jangan sampai dirubah, harus mempertahankan itu kan berat. Dan saya tidak ada wewenang di situ. Maka saya sebisa mungkin apa yang saya bisa yaitu yang saya lakukan. Dan saya sama teman-teman itu menggagas sebuah forum diskusi yang di situ tidak ada muatan misal gini, ada orang hadir diskusi. Ini kalau diskusi di sini, saya menghabiskan waktu diskusi di sini kok IPK saya tidak naik, saya tidak akan hadir. Atau tidak ada bayarannya, saya tidak akan hadir. Nah, tapi saya tidak akan membuat diskusi yang semacam itu. Diskusi yang kami gagas adalah diskusi yang kita memang belajar betul, tanpa ada embel-embel apapun, tanpa ada intervensi dari apapun. Kita niat memang belajar untuk Indonesia. Dengan nanti terserah kalian dari latar belakang apa, misal dari pendidikan, monggo kita berbicara tentang pendidikan. Dari kamu ahli politik berbicara tentang politik, silahkan. Yang penting kita ada forum yang namanya kita sinau di situ, belajar di situ. Karena itu tadi saya yakini bahwa terciptanya keberadaban di skala nasional itu ya kita mengamalkan sila kedua, sehingga nanti persatuan Indonesia akan beres dan sampai goalnya kita keadilan sosial gitu. Nah kalau misalkan kita berbicara tentang Mas kan sebagai mahasiswa di studi agama Islam ya Mas, dari studinya Mas sendiri punya perannya apa sih Mas sebenarnya dalam mengimplementasikan Pancasila ini? Kalau di kampus kami itu ada yang namanya pendidikan Pancasila. Sering banget ada seminar yang berbicara tentang Pancasila. Ya mungkin itu salah satu ijtihad kampus juga untuk ya Pancasila itu harus dipahami benar-benar. Karena ini pondasi kita. Masa nanti kalian mungkin jadi calon DPR atau calon petinggi-petinggi tapi kok nggak paham tentang ideologi kita, tentang dasar kita, ya bagaimana? Maka kalau yang kami lakukan di kampus sebisa mungkin bahwa ketika ada agenda yang kita berbicara tentang negara, entah itu melalui bagaimana kita mempelajari Pancasila, ya oke, kita sangat mendukung hal itu. Nah seperti itu. Tapi tantangan terbesarnya apa sih Mas ketika kita bicara kayak gini? Medsos Mbak. Gini, jadi gini. Ini ada hal yang saya sebenarnya sangat kalau melihat itu miris, tapi ya kok ini hal ini menjadi iya kayak jadi wajar. Kita dipertontonkan oleh calon-calon, mohon maaf, yang banyak followersnya tanpa punya kapabilitas sebagai pemimpin. Lebih mementingkan ketokohan ya. Iya. Popularitas daripada kapabilitas. Padahal jelas itu perintah Quran, innallaha ya'murukum ang tu'addu amanati. Nah itu ang tu'addu amanati min ila ahliha. Jadi serahkanlah amanah kepada ahlinya, bukan kepada yang followersnya banyak, bukan kepada orang yang hanya bisa istilahnya macak. Dia membranding dirinya saja, tapi memang yang benar-benar punya kapabilitas di situ. Nah kita dipertontonkan hal itu menurut saya. Ketika hal itu sudah menjadi wajar, terus umum lah itu nggak masalah itu wong artis seperti itu wong punya masyarakat banyak, punya followers banyak, ya silakan lah. Kok sampai nanti mindset seperti itu umum, itu menjadi tantangan yang sangat besar. Bagaimana implementasi Pancasila ini bisa terwujudkan? Wong yang megang tidak ahlinya. Nah, dengan tantangan yang ada nih Mas, kalau menurut Mas Rizky sendiri, sebenarnya cara terbaik buat mungkin bisa dikatakan merobohkan itu semua gitu, gimana Mas? Kemarin saya juga sempat
Jadi saya jadikan diskusi sama teman-teman ya tentang membahas tentang Pancasila. Hampir seluruh teman-teman itu berpendapat memang salah satu kuncinya adalah belajar. Entah belajarnya ngaji atau sinau bareng atau diskusi itu silahkan. Yang penting kita di situ ada forum belajar. Entah forumnya forum-forum kopian kecil-kecil itu enggak masalah. Yang penting kita memang belajar. Tapi Mbak, yang kita jangan sampai punya ambisi bahwa forum seperti itu nanti akan banyak diminati orang. Mesti peminatnya sangat sedikit. Karena orang yang berpikir itu berat. Bayangkan ya, ini satu ada konser, terus satu ada forum diskusi. Otomatis yang banyak yang mana? Konser itu jelas. Padahal konser bayar ya Mas. Iya, padahal bayar. Tapi kan enggak berpikir. Enggak berat. Dia hiburan. Nah, ini yang makanya orang yang mau berpikir, mau konsen untuk memikirkan ilmu, ya inilah salah satunya ini. Contoh yang perlu kita gagas ya di sini. Ada nggak Mas contoh mungkin pengalaman pribadi dari Mas Rizky ketika ya kayak tadi lah membentuk forum diskusi atau sejenisnya. Ada pengalaman nggak Mas ketika benar-benar Mas Rizky itu akhirnya struggle untuk ini loh, saya tuh mau membawakan nilai ini ke kalian, kenapa kalian tuh nggak mau menerima? Ada nggak Mas? Kalau berbicara tentang gini, ini yang saya kalau merasakan secara langsung atau pengalaman-pengalaman dari hal diskusi, terus kok langsung merasakan secara langsung itu ada, tapi tidak bisa. Ini loh hasilnya. Ini loh hasilnya. Cuman gini Mbak, secara tidak langsung, tidak di hari itu juga, tapi di masa depan itu akan saya rasakan banget. Ini salah satu contoh yang paling membuat saya itu kadang heran ya Mbak ya. Hal seperti ini kan, forum-forum seperti ini itu memang saya gagas itu mulai dari sejak SMA. Saya tuh sering diskusi kemana-mana ada forum, saya tuh tertarik di situ. Ada forum keilmuan, saya tertarik. Dan di situ pun saya akan dipertemukan oleh orang-orang yang sevisi, semisi. Dan bisa jadi Tuhan mempertemukan kita di forum podcast ini, ya karena kita sevisi. Untuk memang benar-benar ini adalah dikumpulkan orang-orang yang berpikir tentang ikhlas, berpikir tentang Indonesia. Jadi saya tidak begitu memikirkan nanti brandingnya apa atau nanti kita kemas seperti apa. Saya memang kurang berpikir di situ. Tapi muatan bahasan kita nanti apa? Nah, kita fokusnya ke situ. Karena kalau kita nanti berkualitas, ya pasti akan ke depan ini dipertemukan oleh orang-orang yang berkualitas juga. Itu seperti itu yang saya rasakan. Oke, kalau misalkan kita ngomongin nih Mas, nilai-nilai Pancasila dari sila 1, 2, 3, 4, 5. Sebenarnya nilai Pancasila apa sih Mas yang sila Pancasila kan ada 5 ya, tapi nilainya kan ada banyak tuh. Kalau kita bisa ngomongin ke nilai Pancasila yang paling sulit untuk diimplementasikan itu apa Mas? Ya paling sulit itu adalah keadilan. Itu gimana ya? Kalau saya membicarakan bahwa keadilan gini, Tuhan itu sering menyindir dalam Al-Quran itu, kamu ndak akan bisa berbuat adil. Karena kayak itu yang memang maha adil itu ya Tuhan. Adil yang kita pahami adalah sama 50 sama 50. Atau mungkin kalau mungkin mbaknya usianya berapa Mbak? 26. Waduh kok sama. Usianya misal ya mbaknya usia 30 ya. Misal ya, ini mohon maaf. Mbaknya usia 30, terus saya 26. Nah, kebutuhan mbak lebih banyak. Terus orang tua kita terus memberikan mbak biaya yang banyak, terus saya diberikan biaya yang lebih sedikit dari mbak. Nah, menurut orang tua kita adil, tapi kan menurut hati saya, kok saya cuma diberikan segini. Nah, kalau Tuhan itu punya konsep Bilqis, nah itu dia itu adil tapi tidak menyakiti, Mbak. Jadi sama diberikan sekian, aku diberikan sekian, kita tidak ada rasa sakit hati. Nah, ini adilnya ini hanya bisa dimiliki oleh adilnya Tuhan. Tapi kalau kita ya itu paling mungkin secara logika mbaknya lebih kebutuhannya lebih banyak,
tak kasih segini, saya segini. Nah paling pol itu. Tapi mau nggak mau, walaupun pada hakikatnya kita tidak bisa mewujudkan keadilan secara utuh, setidaknya konsep-konsep keadilan harus terus kita wujudkan. Nah itu poin yang paling saya rasa paling sulit, itu yang keadilan. Tapi bukan sulit bukan berarti tidak mungkin ya Mbak? Iya betul. Sulit bukan berarti nggak mungkin, dan adil belum tentu itu sama. Gitu ya Mas ya. Benar, setuju. Oke. Nah kita balik lagi nih Mas, ngomongin soal pemerintah dan juga negara. Kalau Mas menurut perspektifnya Mas, sebenarnya cara apa sih yang harus didorong supaya nilai dari implementasi Pancasila ini terus-terusan berjalan, dan kalau bisa yang tadinya berlawanan dari arah jarum jam bisa kembali lagi searah gitu. Itu apa Mas? Lagi-lagi saya kalau ngomongkan Pancasila, entah kenapa itu saya paling sering itu kalau ngomongkan tentang pendidikan, Mbak. Ya yang sila kedua itu, yang tentang untuk menjadikan peradaban itu salah satunya poin adalah di pendidikan. Makanya kalau mungkin pembicaraan saya ini didengarkan oleh pemerintah, saya mohon sangat untuk pemerintah itu membuat sebanyak mungkin forum yang di situ memang kita belajar, ayo toh, mana toh politik itu seperti apa, terus bagaimana negara itu, apa bedanya tentang pemerintah, terus Pancasila itu seperti apa. Itu coba dibuat sebanyak mungkin. Jangan membuat forum hanya untuk kampanye saja, membuat forum hanya untuk silakan coblos saya. Tapi kalau masyarakat kita kok terus digitukan, ya hanya, kalau istilahnya yang saya ambil adalah kita mencoblos tapi tidak tahu siapa yang dicoblos. Maka itu yang pendidikan, lagi-lagi di pendidikan. Ya sekali lagi itu, kalau mungkin hal ini didengarkan oleh pemerintah atau siapa saja yang bisa punya wewenang di situ, ya saya berharap untuk buatlah banyak forum. Entah modelnya seperti apa, yang penting kajian di situ kita membahas, berpikir tentang negara. Insya Allah dengan seperti itu SDM kita meningkat. Oke. Nah kalau ngomongin soal SDM nih Mas, kadang itu ada beberapa perspektif ya, mungkin di luar sana yang bilang kalau misalkan ya Pancasila itu ya udah cukup kita hafalin aja. Tapi kalau kita ngomongin SDM berarti ilmu pengetahuan umum, kayak misalkan matematika, IPA, terus sosial dan sebagainya, itu yang harusnya dikuatkan. Nah kalau dari pendapatnya Mas Rizky sendiri gimana Mas? Berarti itu tadi yang Pancasila hanya cukup dihafalkan. Yang Pancasila hanya cukup dihafalkan, otomatis mungkin PPKN dalam tanda kutip akhirnya nggak lagi berbicara tentang pendidikan kewarganegaraan gitu loh. Tapi cuma hanya sebatas sebatas formalitas, kayak misalkan ya dulu sejarahnya Pancasila kayak gini loh. Kayak gitu sih. Waduh, kalau cuman dijadikan sebagai ya ini mungkin produk masa lalu tanpa kita gimana sih belajar polanya masa lalu, itu ya merupakan kecelakaan kalau menurut saya. Karena kita itu banyak sekali disindir dan diperintahkan Allah juga dalam Al-Quran, wal tangdur nafsu ma qaddamat ligat. Kamu belajarlah dari masa lalu untuk menuju lihat masa depanmu. Kan itu sudah salah satu mungkin sindiran Tuhan, biar kita belajar sejarah. Sejarah itu jangan hanya dipelajari tahunnya, ini berdiri tahun segini, terus Majapahit runtuh tahun segini. Jangan hanya itunya, tapi polanya. Majapahit kok sampai segitu, itu polanya seperti apa? Fir'aun kok sampai berapa itu? 3000 tahun ya, 3 milenium, 3000 tahun. Itu kok bisa sampai sekuat itu, seperti apa? Walaupun endingnya dia kan itu Fir'aun katanya ya, kalau literasi yang saya baca, itu berkuasa selama 3000 tahun. Itu negaranya itu apa istilahnya kita itu tentrem toto. Nah itu loh, itu. Pokok itu sejahtera banget. Walaupun endingnya karena Fir'aun merasa dirinya berkuasa, bisa mensejahterakan, akhirnya dia merasa Tuhan, merasa menuhankan diri. Nah ini kegoblokannya di situ. Tapi selain itu kan kita harus mempelajari di situ. Kok bisa sampai 3000 tahun? Nah sedangkan kita masih berapa tahun ini Indonesia? Nah kan masih jauh sama prestasinya Fir'aun. Kalau prestasi mensejahterakan lah ya. Oke. Mas ini mungkin
kita agak sedikit berhayal lah ya. Kalau seandainya nih Mas Rizky diberikan kewenangan untuk merubah suatu sistem di Indonesia, ya kan? Cara apa sih Mas yang akan Mas lakukan? Cara atau program apa yang Mas akan lakukan supaya implementasi Pancasila di kehidupan masyarakat itu benar-benar bisa berjalan dengan baik gitu? Kalau yang mungkin ya, yang kalau andikan saya ini berkhayal ya, tadi kan berkhayal enggak apa-apa toh. Saya akan menjadikan bahwa negara kita itu meniru negara Baghdad. Ketika zaman-zaman dia waktu masa keemasan Islam di Baghdad itu tidak ada hari di mana tidak belajar. Jadi terus belajar. Begitupun aku akan meniru Jepang juga. Ketika setelah dibom, apa yang dilakukan? Kan yang dicari adalah guru. Berapa guru yang tersisa? Karena lagi-lagi ilmu itu mampu membangun sebuah peradaban. Nggak masalah bangunan nanti bisa dibangun kok, mudah kok. Tapi kalau sampai nggak punya ilmu, ya kita bisa bangun tapi utang. Gitu. Makanya yang paling ya ilmu, Mbak. Kalau saya punya wewenang, mungkin di Menteri Pendidikan atau di stakeholder yang mungkin ada wewenang saya di situ ya. Saya akan berusaha untuk di pendidikan itu. Pokoknya jangan sampai warga negara itu tidak cerdas. Oke, karena salah satu fungsinya negara adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Tapi realitanya justru menimbulkan tanda tanya besar ya. Oke, Mas Rizky. Nah itu tadi pertanyaan-pertanyaan yang mungkin nanti kedepannya bisa kita kulik bareng lagi. Siap. Tapi karena waktunya memang sangat amat terbatas, kita bisa bertemu di next episode ya Mas. Terima kasih Mas Rizky sudah hadir dan berkenan untuk menjadi narasumber kita. Siap. Di tengah kesibukan sebagai mahasiswa magister ya. Siap. Oke, baik teman-teman, terima kasih yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Jangan lupa buat share video ini ke teman-teman kalian. Untuk pendapat kalian bisa menuliskan di kolom komentar. Kami dari Partai X pamit.